Halo sahabat Borneo, selamat bertemu di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di Kalimantan yang berjudul Tersesat di Dalam Hutan Mandi Angin, Ekspedisi Terakhir Mandi Angin. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo lainnya. Kegiatan ekspedisi rombongan pramuka ini sudah dilakukan beberapa kali, dan sebelum melakukan ekspedisi para senior selalu melakukan survei terlebih dahulu. Setelah tiba hari yang ditentukan, semua rombongan bersiap melakukan ekspedisi dengan memulai dari berkumpul di depan sekolah menuju Desa Tambelah. Setibanya di Desa Tambelah, keanehan kejanggalan sudah mulai terasa. Mereka langsung berangkat menuju ke puncak Gunung Tambelah. Di tengah-tengah perjalanan, saat menjelang malam seketika hujan deras mulai turun yang mengharuskan rombongan berhenti. Mereka berteduh dan memasang tenda darurat di dekat pondok warga yang tidak terpakai. Malam itu terasa sangat mencekam. Keadaan gelap di dalam hutan diiringi dengan hujan yang deras membuat suasana menjadi sedikit menakutkan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan yang panjang. Rombongan pramuka harus melewati gunung dan hutan. Saat di hutan inilah mereka tersesat dan menemukan jalan yang selalu sama. Mereka merasa jalannya seperti berputar-putar saja. Setelah melewati rintangan yang begitu besar saat tersesat di dalam hutan, rombongan pramuka akhirnya menemukan jalan menuju Gunung Mandi Angin. Namun, semakin mereka mendekati tujuan, semakin aneh kejadian-kejadian yang mereka alami. Saat malam tiba, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar perkemahan mereka. Anak-anak pramuka yang semula ceria dan bersemangat menjadi tegang dan ketakutan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan gelap di sekitar mereka, namun tidak ada yang dapat mereka lihat. Setelah menghadapi kejadian mistis di Gunung Tambelah dan kesesatan di dalam hutan, rombongan pramuka akhirnya berhasil menemukan jalan tebing yang curam menuju Gunung Mandi Angin. Mereka harus melewati jalan yang ekstrim dan berbahaya, namun semangat dan tekad untuk menyelesaikan ekspedisi membuat mereka terus maju. Saat matahari mulai terbenam dan malam mulai turun, rombongan pramuka akhirnya tiba di puncak Gunung Mandi Angin. Mereka merasa lega dan bangga telah berhasil menyelesaikan perjalanan yang penuh liku-liku itu. Namun, suasana di puncak gunung terasa berbeda. Udara menjadi semakin dingin dan angin berbisik dengan suara aneh. Tiba-tiba, salah seorang anggota rombongan pramuka melihat sesosok bayangan hitam yang berdiri di pinggir tebing. Tetapi bayangan itu menghilang begitu dikejar. Kecemasan mulai menyelimuti rombongan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di puncak Gunung Mandi Angin. Selama malam itu, berbagai kejadian misterius mulai terjadi. Anak-anak pramuka dilanda mimpi buruk yang tidak bisa mereka lupakan. Beberapa di antara mereka melihat sosok-sosok gaib berjalan di sekitar tenda mereka. Suasana mencekam dan menyeramkan membuat rombongan pramuka merinding. Pagi pun tiba, namun ketegangan dan ketakutan masih menghantui rombongan. Mereka segera memutuskan untuk bersiap turun dari Gunung Mandi Angin. Dari cerita yang mereka dengar, rupanya Gunung Mandi Angin memiliki sejarah kelam yang tak terungkap. Banyak cerita mistis dan legenda yang mengitari gunung tersebut, termasuk kisah-kisah kesesatan dan kehilangan yang menimpa para pejalan yang nekat mendaki gunung itu sendirian. Rombongan pramuka pun menyimpulkan bahwa mereka telah melewati pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Meskipun misteri di Gunung Mandi Angin masih belum terpecahkan, mereka merasa bersyukur bahwa semua anggota rombongan selamat dari bahaya. Ekspedisi itu menjadi yang terakhir dalam kegiatan pramuka sampai saat ini. Kejadian itu pun akan selalu diingat sebagai pengalaman horor yang menantang dan penuh misteri bagi mereka dan semua yang terlibat di dalamnya. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini.
Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, dingsanak, kula-kula ataupun semuanya, dan nantikan kisah-kisah horor yang ada di Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Telegram, Instagram ataupun Twitter Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.